ini, saya akan menjelaskan materi tentang penulisan item penilaian. Penilaian sangat penting untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Namun, hasil penilaian yang baik hanya dapat diperoleh jika butir soal disusun dengan baik. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan mempelajari cara menyusun item penilaian yang berkualitas. Pertama, kita membahas pengertian item penilaian. Item penilaian atau butir soal merupakan unit dasar dalam instrumen evaluasi yang berisi stimulus, pertanyaan atau tugas yang harus direspon oleh peserta didik. Respon tersebut digunakan untuk mengukur penguasaan kompetensi secara valid dan reliable. Karena sebuah tes tersusun dari kumpulan butir soal, maka kualitas tes sangat bergantung pada kualitas setiap butir soal yang disusun. Sebuah butir soal terdiri atas 3 komponen utama, yaitu stimulus, pokok soal, dan pilihan jawaban. Stimulus memberikan informasi awal, pokok soal berisi pertanyaan utama, sedangkan pilihan jawaban menyediakan alternatif jawaban. Ketiga komponen tersebut harus saling berkaitan agar soal mampu mengukur kompetensi peserta didik secara tepat. Komponen yang pertama adalah stimulus. Stimulus merupakan informasi awal yang dapat berupa teks, tabel, gambar, grafik, atau ilustrasi. Fungsinya adalah memberikan konteks, sehingga peserta didik perlu memahami informasi terlebih dahulu sebelum menjawab soal. Dengan demikian, soal tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga proses berpikir. Pada contoh ini, terdapat cerita tentang Rian yang membeli minuman, tetapi pertanyaannya justru meminta menghitung luas lingkaran. Cerita tersebut tidak membantu menjawab soal sehingga disebut sebagai window dressing, yaitu stimulus yang hanya menjadi hiasan. Oleh karena itu, stimulus harus benar-benar berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya adalah pokok soal atau STEM. Pokok soal merupakan inti pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Pokok soal yang baik menggunakan stimulus secara fungsional, memiliki satu inti masalah serta menggunakan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pada soal pilihan ganda terdapat kunci jawaban dan distraktor atau pengecoh. Kunci jawaban merupakan jawaban yang benar, sedangkan distraktor adalah jawaban yang salah tetapi tetap logis. Distraktor sebaiknya dibuat berdasarkan kesalahan yang sering dilakukan peserta didik, sehingga dapat membedakan peserta didik yang memahami materi dengan yang masih mengalami miskonsepsi. Dalam menyusun soal pilihan ganda, pokok soal harus jelas, tidak bertele-tele, dan sebaiknya menghindari kalimat negatif. Pilihan jawaban juga harus homogen dan disusun secara logis. Selain itu, sebaiknya menghindari pilihan seperti semua jawaban benar atau semua jawaban salah karena dapat mengurangi kualitas soal. Pada mata pelajaran matematika dan sains, distraktor dapat dibuat berdasarkan kesalahan konsep atau kesalahan perhitungan yang sering dilakukan peserta didik. Sedangkan pada soal uraian, gunakan kata kerja operasional yang jelas, seperti menganalisis atau menyimpulkan, serta berikan batasan jawaban agar peskoran lebih objektif. Setelah soal selesai disusun, langkah berikutnya adalah membuat rubrik penilaian. Rubrik analitik menilai setiap aspek jawaban, sedangkan rubrik holistik menilai jawaban secara keseluruhan. Selain itu, butir soal juga perlu direview dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa agar layak digunakan. Penulisan soal dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menyusun kisi-kisi, menulis butir soal, melakukan peer review, merakit instrumen, kemudian melaksanakan uji coba dan analisis soal. Melalui tahapan tersebut, instrumen yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, penulisan item penilaian harus dilakukan secara sistematis.
Butir soal yang baik terdiri atas stimulus pokok soal dan pilihan jawaban yang saling berkaitan, serta memenuhi aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Dengan penyusunan soal yang baik, hasil penilaian akan menjadi lebih valid, reliabel, dan mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara lebih akurat. Demikian pemaparan saya mengenai penulisan item penilaian. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menyusun butir soal yang berkualitas dalam proses evaluasi pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.